Halo Sobat Peneliti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Elvara Norma Ariandini. Jadi di sini saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang diajukan di grup skripsi yang ada di Facebook gitu ya. Jadi saya lihat teman-teman banyak mengalami kegelisahan dan teman-teman mengajukan beberapa pertanyaan di sana. Nah, saya ingin coba sharing-sharing di sini ya teman-teman. Siapa tahu ini bisa bermanfaat dan menambah semangat bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Oke, jadi mbaknya itu bertanya seperti ini. Jadi dia bertanya, Assalamualaikum, izin tanya Kak, hal apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk buat skripsi nanti ya Kak, supaya cepat dan mudah ngerjainnya. Saya masih semester 2. Ya, untuk nambah-nambah pengetahuan, mohon saran dan bimbingan dari kakak-kakak tingkat ya. Nah, dari pertanyaan mbaknya tadi, mungkin kita bisa simpulkan ya bahwasanya mbaknya ini masih semester 2 sebenarnya. Akan tetapi dia ingin sejak sedini mungkin menyiapkan skripsi. Jadi dari semester 2 ini dia sudah ingin menyiapkan skripsi, sehingga nanti ketika sudah semester-semester akhir, dia sudah lancar skripsiannya, juga diberikan kemudahan seperti itu ya. Dan tidak sampai istilahnya menambah semester dan mengulur-ngulur waktu lulusnya begitu ya. Nah, oke, kita akan sharing di sini sama-sama ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira bisa nggak sih skripsi itu disiapkan dari semester 2 gitu? Bisa nggak? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, bisa teman-teman. Jadi skripsi bisa diselesaikan atau bukan diselesaikan ya, bisa disiapkan sejak semester awal gitu ya, semester 2, semester 1, teman-teman bisa menyiapkan skripsi. Nah, kok bisa sih? Karena coba kita lihat teman-teman. Jadi struktur kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu sendiri itu semuanya ibaratnya disiapkan untuk membantu skripsi teman-teman. Jadi mata kuliah ya, seperti metodologi penelitian, kemudian materi inti perkuliahan yang terkait dengan jurusan kita, semuanya nanti pada akhirnya adalah untuk membantu kita melakukan skripsi gitu ya. Misalkan nih di anak-anak pendidikan seperti itu ya. Di awal-awal kita belajar teori belajar, kemudian kita ada metodologi penelitian, kemudian ada evaluasi pembelajaran, ada pengembangan instrumen. Nah, semuanya itu pada akhirnya adalah tujuannya untuk mendukung skripsian kita nanti teman-teman. Begitu juga yang terkait misalkan dengan program studi ya, misalkan pendidikan biologi program studinya. Di situ teman-teman juga belajar mata kuliah yang kebiologian. Nah, walaupun tidak digunakan semua mata kuliah tersebut, tetapi salah satu mata kuliah itu pasti nanti akan digunakan gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah menyiapkan ketika teman-teman ingin menyiapkan skripsi dari semester 2, berarti yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah teman-teman serius dengan mata kuliah atau setiap mata kuliah yang diajarkan di program studi teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah awal-awal teman-teman sudah punya modal materinya ya, karena yang di situ nanti yang akan digunakan sebagai modal dalam penelitian. Misalkan katakanlah teman-teman anak hukum begitu ya. Nah, modalnya untuk penelitian hukum itu seperti apa dan lain sebagainya itu dipelajari di awal-awal semester gitu. Jadi ketika teman-teman itu sudah menguasai materi tersebut, nanti ketika skripsi materi itu sudah di luar kepala begitu ya. Oke, jadi yang pertama harus serius dengan setiap mata kuliah ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan mata kuliah metodologi penelitian itu sebagai pijakan awal bagi teman-teman untuk melanjutkan ke skripsi begitu. Jadi gini teman-teman, di semester 5 atau 4 ya, atau sekitar mungkin 6, itu ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Nah, itu biasanya ada, di semua program studi ada mata kuliah tersebut. Nah,
yang tidak jauh beda ya, yang tidak jauh beda biasanya juga dosennya itu menyuruh mahasiswanya untuk bisa membuat proposal di akhir mata kuliah tersebut gitu. Jadi mata kuliah itu biasanya diajarkan bagaimana cara penelitian gitu ya, mulai dari bagaimana mengambil data, kemudian bagaimana membuat latar belakang, bagaimana penelitian kualitatif, bagaimana penelitian kuantitatif, seperti itu. Jadi jenis-jenis penelitian seperti apa itu diajarkan semuanya di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian di akhir dari mata kuliah itu biasanya hampir seluruh dosen itu menyuruh mahasiswanya untuk membuat proposal penelitian. Nah, ini udah bisa jadi modal nih bagi teman-teman. Kalau teman-teman ingin segera lulus, berarti proposal penelitian ini harus dibuat dengan semaksimal mungkin. Artinya, teman-teman benar-benar ingin mengerjakan mata kuliah tersebut sekalian untuk skripsi gitu ya. Jadi, proposalnya itu benar-benar diniatkan untuk ini nanti sebagai skripsiku gitu. Jadi, tidak hanya walaupun misalkan di sini mata kuliah metodologi penelitian ini masih mata kuliah begitu ya. Mata kuliah yang bukan skripsi, tapi ketika itu diniatkan untuk skripsi, teman-teman benar-benar mengerjakan mulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitiannya benar-benar diarahkan memang untuk skripsi. Jadi tema yang teman-teman pilih di sini itu benar-benar yang teman-teman suka, sehingga teman-teman nanti akan lanjutkan untuk skripsi. Jadi di sini tidak asal-asalan buat, yang penting tugasnya selesai, itu enggak gitu ya. Jadi langsung diarahkan memang ini nanti untuk skripsiku, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah meniatkan itu untuk skripsi, jadi mengerjakannya benar-benar sudah bagus gitu ya. Nah, di akhir mata kuliah tersebut nanti teman-teman bisa mengajukan proposal yang sudah jadi tersebut kepada dosen yang teman-teman inginkan, atau kepada dosen metodologi penelitian tadi, seperti itu. Intinya di-sharingkan ke dosen proposal penelitian tersebut, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dosennya ACC misalkan, nah itu teman-teman bisa langsung lanjut untuk skripsi. Jadi misalkan tadi metopennya semester 5, teman-teman bisa mengerjakan mulai dari semester 5. Nah, walaupun nanti secara resmi misalnya teman-teman masih mengambil skripsinya di semester 6 atau mungkin di semester 7, tetapi prosesnya itu sudah dimulai dari sejak teman-teman selesai mata kuliah metodologi penelitian tadi gitu. Jadi istilah gampangnya ya itu adalah curi start, teman-teman. Jadi di saat teman-teman yang lain itu masih sibuk dengan aktivitas misalnya organisasi, atau mungkin kerja, atau mungkin uh, kuliah di mata kuliah yang lain, teman-teman sudah sambil mengerjakan skripsi begitu. Nah, oke, kita sudah dapat dua tadi ya. Yang pertama adalah teman-teman serius untuk setiap mata kuliah yang teman-teman pelajari. Kemudian yang kedua, teman-teman gunakan metodologi penelitian sebagai pijakan awal bagi teman-teman untuk lanjut ke skripsi. Kemudian yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman mulai mencari masalah ya di setiap mata kuliah atau di setiap pembelajaran yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi skripsi itu teman-teman pada intinya adalah ada masalah gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya masalah, itu skripsinya sudah 50% jadi gitu ya. Nah, masalahnya adalah masalah yang ilmiah tentunya ya, bukan masalah yang sehari-hari, bukan, tapi masalah yang ilmiah. Nah, gimana cara mendapatkan masalah? Ya, masalah yang ilmiah itu gimana cara mendapatkannya, gitu ya. Nah, masalah yang ilmiah itu teman-teman bisa dapatkan misalkan selama perkuliahan. Ketika ada kuliah dengan dosen, di situ kadang-kadang disiratkan berbagai permasalahan yang harus teman-teman atasi. Ya, nah itu bisa menjadi salah satu masalah. Jika masalah tersebut bisa teman-teman teliti, ya sudah itu bisa teman-teman teliti, begitu. Misalkan ya karena saya anak pendidikan ya. Nah, ketika pembelajaran, dosen saya itu kan sering ya menunjukkan bahwasanya di sekolah itu yang dihadapi adalah siswa mengalami kemalasan belajar, siswa mengalami hasil belajar yang rendah dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi masalah saya untuk selanjutnya saya teliti. Gimana ya untuk meningkatkan gimana ya caranya untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Gimana ya untuk meningkatkan minat
motivasi siswa untuk belajar gitu. Kemudian di mata kuliah misalkan saya juga ada ini ya, keterampilan abad 21 ya. Keterampilan abad 21 itu kan sekarang sedang dikembangkan sekali begitu. Nah, di situ saya ada ide nih. Wah, berarti harus ada upaya gimana untuk meningkatkan kemampuan abad 21 pada siswa. Nah, itu salah satunya ketika lewat mata kuliah gitu ya. Kemudian kita bisa juga nih ketika teman-teman PLP atau PPL gitu ya terjun ke lapangan, di situ mungkin teman-teman menemukan masalah gitu ya. Misalkan di pemerintahan, apa masalah yang ditemukan di sana. Kemudian di perusahaan, kemudian atau di bank, atau mungkin di masyarakat, begitu ya. Nah, itu ditemukan permasalahan di situ. Nah, itu bisa teman-teman angkat, teman-teman jadikan dasar dalam melakukan penelitian, gitu ya. Gitu intinya teman-teman punya masalah yang akan teman-teman pecahkan di sini, begitu ya. Nah, masalah juga bisa ditemukan di kepustakaan teman-teman. Jadi teman-teman misalnya bisa dengan sering-sering membaca skripsinya kakak tingkat. Di situ teman-teman akan terinspirasi tentang masalah-masalah yang sekarang sedang terjadi apa gitu ya. Nah, teman-teman nyarinya itu yang penelitian-penelitian terbaru. Artinya ketika misalnya teman-teman saat ini semester 2 begitu ya, berarti masih 3 tahun lagi atau sekitar 2 tahun lagi teman-teman akan melakukan skripsi. Nah, masalah yang biasanya diangkat dalam skripsi itu sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa membaca cutting apa skripsinya kakak tingkat, bacalah yang tahun-tahun yang terbaru saat itu gitu ya. Misalkan sekarang tahun 2022. Berarti teman-teman harus baca skripsi yang sekitar tahun 2022 ataupun 21 atau 20 gitu. Kalau membacanya yang sudah terlalu lama, misalkan tahun 2015, itu hingga nanti teman-teman misalkan teman-teman menggunakan skripsi tahun 2015, itu nanti hingga teman-teman skripsian itu masalahnya itu nampaknya sudah basi gitu ya. Jadi kalau bisa misalnya mencari masalah itu dari skripsi kakak tingkat, bisa teman-teman mencari penelitian-penelitian yang terbaru misalkan tahun-tahun terakhir gitu ya. Ingat, tidak hanya skripsi kakak tingkat ya, teman-teman bisa menggunakan jurnal penelitian gitu ya, yang sudah di-upload, yang sudah bisa diunduh di internet sangat banyak di situ. Gitu ya, teman-teman baca-baca jurnal-jurnal itu adalah inspirasi bagi teman-teman untuk menemukan masalah untuk skripsi teman-teman gitu. Nah, mungkin itu tadi ya, 3 caranya kita rangkum. Yang pertama adalah ya teman-teman serius untuk menjalani mata kuliah sebagai modal materinya gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman menggunakan metode penelitian sebagai pijakan. Nah, yang ketiga adalah teman-teman berusaha untuk menemukan masalah-masalah yang terbaru. Oke, mungkin itu sekian sharing dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.